Yuk, Halo, selamat pagi Alfal. Aku di sini pagi. Nandila dari kelas LCC. Aku mau tanya nih sama kamu tentang cerita dari Prihandita, Negative Scholarship on the Fifth Stage of Being. Pertama, menurut kamu waktu pertama kali kamu baca cerita ini, apa yang paling nempel banget di pikiran kamu atau di perasaan kamu? Sorry, gimana bisa diulangin? Oh, bentar-bentar. Pertanyaan pertama, waktu pertama kali kamu baca cerita pendek ini, apa yang paling nempel di pikiran kamu sama perasaan kamu setelah baca cerita ini tuh gimana? Kalau menurut aku sendiri sih, kayak gimana ya? Em, Kayak waktu ceritanya tuh membantu makhluk asing yang sebenarnya nggak bisa dimengerti sepenuhnya gitu. Hmm. Terus jadi kayak titik terhadap birokrasi medis yang tumpul dan membatasi upaya penyembuhannya gitu sih. Itu yang paling ngena menurut aku. I see. Terus ada nggak bagian dari cerita yang bikin kamu tuh kayak keinget banget pengalaman atau perasaan dari experience pribadi kamu? Di situ kalau nggak salah ada cerita yang kayak gimana caranya, bukan gimana caranya, kayak waktu berusaha memahami perasaan orang lain ketika menemukan kesulitan dan memahami gitu loh. Hmm, Eh, itu sih kadang tuh aku juga agak susah buat, bukan agak, cuman kayak for some people, um, bukan ke semua orang, tapi aku harus berhadapan dengan orang yang mungkin agak susah dipahami secara emosional. Yang bisa dibilang tuh kayak bahasa sekarang tuh avoidant kayak gitu. hmm, Kebetulan aku juga mengalami itu di dalam, saya di masa lalu aku dengan kayak masa lalu relationshipku yang sebelumnya kayak gitu sih. Itu sih. Jadi I kayak see. keinget aja gitu. I see. Berarti kayak nostalgia gitu ya. Iya, jadi nostalgia gitu. Oke, berarti kalau kalau boleh tahu nih, pas kamu baca, emosi kamu yang dominan atau yang lebih banyak tuh kemana? Misal kayak sedih atau frustasi atau kayak ih sistemnya aneh banget, ih ceritanya aneh banget, atau kayak justru kamu kagum gitu karena ceritanya tuh kan ada dokter yang punya pasien makhluk asing atau alien. Hmm, aku lebih kayak amazed aja kayak, hah? Kayak, jadi kayak kalau orang Indonesia pasti kayak ngomongnya, hah gitu loh. Jadi lebih ke amazed aja sih, sama bukan bingung juga. Tapi ya ya kagum sih hitungannya ya. Soalnya kan kayak, gimana ya? Dari yang dokter punya pasien kayak makhluk asing tuh kayak kok bisa ya gitu loh, apa nggak sih Kak? Ya gitu. Oh, oke, oke. Terus menurut kamu keputusan si dokter di cerita ini gimana? Kamu setuju nggak sama dia yang kayak gitu atau justru mikir dia salah sama langkah dia? Kalau menurutku sih, itu keputusan yang bener sih. Karena gimana ya, namanya dokter ya. Kalau menurutku sih dokter itu nggak pandang bulu mau mengobati siapapun itu sih. Karena dokter pun itu, em, sudah punya sumpahnya sendiri untuk mengobati dan menyelamatkan. Entah itu orang yang tidak dia sukai atau dia sukai. Istilahnya kayak gitu sih. Jadi kita nggak pandang bulu, dan itu menurutku keputusan yang tepat. Oke, oke. Terus menurut kamu moral value atau makna apa aja sih yang paling kuat dari cerita ini? Terus kayak setelah baca ini apa yang bikin kamu berubah gitu? Misal kayak oh aku jadi ngerasa kayak gini, oh aku jadi mikir kayak gini setelah aku baca cerita ini gitu. Kalau menurutku sih kayak jadiin reminder buat kita buat, gimana ya, kayak merenung, mengenai, maksudnya kayak
em, melihat sisi kemanusiaan gitu loh Kak, dan empatinya harus ditingkatkan, serta kritik Hmm. terhadap medis kadang tuh yang terlalu mekanis dan mengekang. Karena kalau aku lihat sendiri sih, no offense, tapi kebanyakan beberapa dokter, terutama yang di Hmm. pelosok-pelosok itu, mereka tuh hanya mengincar uang bukan untuk panggilan kejiwaan gitu. Jadi itu jadi reminder ke semua dokter dan semua manusia kalau nilai kemanusiaan itu harus ditingkatkan dan empatinya harus dibesarkan. Kayak gitu sih menurutku. Oke, relate. Terus, menurut kamu dari cerita ini, kan cerita ini kan banyak ngomongin tentang aliansi atau berbeda atau asing lah, katakanlah. Terus setelah kamu baca ini, cara kamu memandang hal-hal yang cukup berbeda dari kamu tuh gimana? Ada perubahan atau enggak? Hmm, berbedanya ini kayak gimana ya maksudnya kalau in real life? Hmm, kan ini kan ceritanya kayak ada sesuatu yang asing gitu ya. Mm-mm. Kayak nggak normal gitu. Biasanya kan dokter kan pasiennya ya manusia biasa pada umumnya gitu. Terus di sini kan karena emang fiksi, ini kan pasiennya alien gitu. Terus misal di Mm-mm. kehidupan nyata bisa jadi kamu nanti ketemu orang yang belum pernah kamu temui, misal kayak perbedaan agama atau ras atau yang Oh, I beda see. 180 derajat dari kamu gitu. Kalau aku ya, kebetulan aku juga dulu, aku 9 tahun sekolahnya swasta itu juga mostly campur, Hmm. I mean Indonesia and Chinese gitu kan. Hmm. Jadi itu juga udah bukan jadi hal yang biasa buat aku berdampingan dengan misalnya kayak orang yang beda ras atau beda agama maupun em, secara ya apalagi kayak sekarang kan juga em, ada komunitas-komunitas tertentu gitu kan. Jadi Hmm. itu aku kayak ya udah mind on my business aja gitu. Mereka juga manusia dan menurutku tuh tidak perlu dihakimi seperti itu sih. Gitu sih. Oke, that's it. Mungkin dari aku itu aja. Terus sebelumnya aku mau ucapin makasih banget ya. Oh wow. Hmm. Kamu nanti kelas jam Ya berapa? Kak, jam 3. Di di ruangan apa? Nanti Aku nanti di aku ada aku sesuatu hi- buat kamu. aku hilet hari ini. Oh, Sip, sip, sip. komputer. Enggak, Aplikom. literatur, literatur kan Kaprikom kita besok bareng. Oh iya, apa?